sukacita, pasti ada senyuman di wajahnya. Haleluya. Boleh sama-sama berikan senyuman yang paling manis dulu saudara. Jumpai kanan kiri berbang belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan berbang belakang dengan senyuman yang paling manis. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Kalau di kiri kananmu enggak senyum, bilang senyumnya mana? Haleluya, haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Saya lihat semangat yang luar biasa, kesetiaan yang selalu luar biasa setiap minggunya. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, saudara yang berkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kita buka satu bagian Alkitab dalam Amsal 3 ayat 16 yang akan jadi pengantar pembahasan kita saudara. Ayat pembuka dan pengantar yang sudah di sana. Amsal 3 ayat 16, banyak yang hafal, saya percaya. Boleh bilang aku diberkati. Sama-sama kita baca 3, ya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Sekali lagi saudara, 3, ya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya apa? Kekayaan dan kehormatan. Saya baca satu survei saudara, di berita ada beberapa survei yang dilakukan saudara. Orang di dunia ini saudara mengalami peningkatan yang signifikan saudara. Jadi kalau di dunia ini saudara, dari beberapa barang survei melakukan survei saudara, terjadi peningkatan kekayaan. Jadi ada banyak orang yang makin hari makin kaya. Boleh munculkan surveinya lihat. Dari survei orang kaya di dunia itu bahkan capai rekor tertinggi saudara. Dan ini terus mengalami yang namanya peningkatan. Ini yang terbaru tahun 2024 bulan Juni saudara. Nah, dan di Indonesia juga saudara, orang kaya itu juga mengalami peningkatan, melonjak sampai sabar. Ini sampai 63% saudara. Jadi sampai 63% terus mengalami yang namanya pelonjakan saudara. Bahkan masih dalam satu survei dilakukan oleh Badan Terpercaya Databox saudara, boleh next. Databox bilang orang super kaya di Indonesia, ini super kaya bukan cuma kaya biasa tapi super kaya. Langsung di zoom. Ada 1.403 orang. Saya percaya banyak di antara 1.000 ada di sini. Ada duitan semuanya. Nah, dan ini memang dilakukan tahun 2022 saudara, tetapi diproyeksikan saudara atau diprediksi saudara akan terus mengalami peningkatan saudara dari 1.400 sampai 2026 ini saudara akan tercapai kira-kira saudara 1.810 orang yang kekayaan bersih ultra tinggi. Jadi kekayaan bersih ultra tinggi saudara. Jadi bukan yang biasa-biasa tapi ultra tinggi. Jadi kalau bicara tentang tasnya masih tas Gucci, bukan ultra tinggi itu saudara. Jadi orang kalau kekayaannya ultra tinggi dia bukan pakai tas Gucci tapi Gucci beneran saudara. Yang dia pakai, jadi cara mirip saudara. Menandakan ultra kaya saudara. Dia akan beli mobil bukan yang lambang kuda Ferrari, bukan, tapi kuda beneran saudara. Jadi dia kalau jalan dari Tangerang ke Bandung sampai sana maaf ambil yang jebol saudara. Nah, jadi ya mau bilang ya, itu ngalamin yang namanya meningkatkan. Dan saya doa banyak di antara saudara masuk dalam orang-orang ini saudara. Cuma 3 orang yang bilang amin. Ya, yang amin kedua enggak. Cuma yang pertama aja saya doain jadi kaya itu. Amin. Tapi memang kalau bicara tentang kekayaan, ada orang kadang-kadang saudara suka malu-malu kalau bicara tentang kekayaan. Kalau pendeta lagi bicara tentang kekayaan, ada jemaat Tuhan kadang-kadang saudara sepertinya kalau mau bilang amin kayaknya berat banget gitu saudara. Saya harus disclaimer dulu, saya bukan pendeta yang menganut teologi kemakmuran. Apa itu teologi kemakmuran Pak Pendeta? Teologi kemakmuran adalah mengukur segala sesuatu dengan berkat materi, mengukur segala sesuatu dengan kekayaan. Tapi saya mau bilang sekali lagi saudara, kita dalam konteks kekayaan seringkali ada orang Kristen yang sepertinya anti kekayaan saudara. Ada orang Kristen ketika bicara tentang kekayaan, ketika pendeta bicara tentang kekayaan itu sepertinya anti. Dan akhirnya bilang apa Pak Pendeta? Kekayaan itu Pak Pendeta identik dengan keduniawian Pak Pendeta. Oh Pak Pendeta, itu kekayaan sesuatu hal yang buruk Pak Pendeta.
pendeta, saya mau bilang saudara, akhirnya konsekuensi dari pemahaman yang keliru itu membuat dia tidak menerima apa yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan buat dia, saudara. Saya mau bilang saudara, kita pernah bahas beberapa waktu yang lalu, saudara, bicara tentang pemahaman itu sesuatu hal yang penting. Sama-sama bilang sama saya, pemahaman itu penting. Amin. Kenapa? Boleh tunjukkan tabelnya? Karena pemahaman akan menentukan iman. Iman akan menentukan apa yang kita dapatkan, saudara. Sekali lagi, pemahaman akan menentukan iman. Iman akan menentukan apa yang kita dapatkan. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus pulang kampung di Nazaret, ada banyak orang tidak terima mujizat karena Tuhan tidak berkuasa pada saat itu. Tapi karena mereka punya pemahaman dia hanyalah anak seorang tukang kayu, bukanlah Mesias, apalagi Tuhan. Makanya akhirnya pemahaman yang salah menentukan iman mereka yang salah. Iman mereka yang salah itu menghasilkan akhirnya apa, saudara? Ketiadaan mujizat pada saat itu. Nah, begitupun dengan pemahaman kita dengan kekayaan. Kalau kita memahami kekayaan, berkat termasuk dalamnya kekayaan, dengan pemahaman yang salah, maka kita akan punya iman yang salah tentang kekayaan. Maka akhirnya kita akan mencapai yang kita dapatkan atau sesuatu yang keliru yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan yang luar biasa bagi setiap kita. Makanya hari ini saya akan ajak saudara untuk membahas satu tema khotbah, yaitu paradigma yang benar atau pemahaman yang benar tentang kekayaan. Sama-sama bilang sama saya, paradigma yang benar. Sama-sama bilang sama saya, pemahaman yang benar tentang kekayaan. Doa saya dengan pemahaman yang benar seturut dengan firman Tuhan, kita akan menikmati apa yang Tuhan sediakan bagi setiap kita sebagai anak Tuhan. Tepuk tangan sekali yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa pemahaman yang benar tentang kekayaan? Yang pertama, saya mencatat kekayaan melimpah bukanlah sebuah kesalahan. Sama-sama bilang sama saya, kesalahan, kekayaan melimpah bukanlah kesalahan. Coba kita buka Amsal 10 ayat 22. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Sama-sama kita akan baca. Yang sudah di sana Amsal 10 boleh kita bilang haleluya. 3, ya, berkat. Susah payah tidak, kenapa? Sekali lagi 3, ya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan apa? Saya mencatat di sini saudara, kekayaan bagian dari berkat Tuhan. Memang bukan keseluruhan. Jangan jadi orang Kristen yang mengukur berkat Tuhan dengan kekayaan, tetapi jangan juga memisahkan kekayaan dari berkat Tuhan. Karena berkat Tuhan, di dalam berkat Tuhan ada termasuk juga yang namanya kekayaan, saudara. Makanya bicara tentang kekayaan adalah bagian dari berkat Tuhan. Ada banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab diberkati Tuhan. Salah satunya secara finansial atau kekayaan. Kita buka Amsal Kejadian 13 ayat yang kedua. Kejadian 13 ayatnya yang kedua. Sama-sama kita lihat. Yang sudah di sana, aku diberkati. 3, ya. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan sama-sama sekali lagi 3, ya. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan selanjutnya Ishak. Kejadian 26 12 sampai 13. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Sama-sama 3, ya. Maka selanjutnya ayat 13, dan orang itu menjadi apa? Kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yakub, Kejadian 30 ayat 43. Kejadian pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-43. Sama-sama yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub. Ia mempunyai apa? Unta dan bagian awal dikatakan apa? Maka sangatlah bertambah-tambah harta. Saya mau bilang saudara, orang Kristen jangan anti kekayaan. Kenapa? Karena kekayaan adalah bagian dari berkat Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, nggak ada kesalahan dari sana. Kenapa? Karena yang dari Tuhan pasti baik, katakan amin. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, sadarilah bahwa apa saudara, anak Tuhan, kita harus punya pemahaman yang benar. Oh Pak Pendeta, tapi kan di Alkitab ada kisah di mana Tuhan Yesus bilang apa? Orang kaya masuk surga sama seperti onta masuk. Halo. Berapa banyak menit kadang-kadang takut bapak ini saudara. Saya mau bilang saudara, saya percaya Alkitab kalau kita pahami dengan benar semua untuk kebaikan, katakan amin. Onta masuk lubang jarum. Kalau kita salah paham tentang ayat ini, saudara, saya pernah bahas 2 tahun lalu, saya lupa saudara. Tapi kalau kita salah paham, seakan-akan saudara orang kaya masuk surga adalah sebuah hal yang bahasa Arabnya mustahil. No. Saya analogikan. Coba tim saya boleh bantu saya. Biasa poin nomor 3, tapi poin nomor 4 saja. Kardus ini adalah gambaran tentang kekayaan.
Karena di sini ada banyak sultan, alam sultan di sekitarnya, saya pilih kardus yang besar. Kalau bicara tentang kekayaan, orang ambil kemana-mana. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ini gambaran tentang kekayaan berkat Tuhan. Kemudian, yang kami barusan udah lewat. Pintu sorga, jalan kerajaan sorga. Alkitab bilang apa? Sempit atau lebar? Sempitlah jalan, gitu ya kan? Kita bilang kan. Jadi saya analogikan mereka, tim saya boleh pintu kerajaan sorga boleh silakan. Apa malah ya? Yang di layar nggak kelihatan boleh apa ya? Tolong pengerjaan cabut dulu yang tengah ini, tolong cabut dulu. Kasihan. Yang kasihan yang di tiang yang ai cikilati ini ya. Nah, jadi kiri lagi. Itu terlalu sempit. Nah, Alkitab mencatat bahwa sempitlah jalan. Kalau saya boleh gambarkan, bukan cuma sempit jalan, tiangnya juga lebar-lebar seperti ini, saudara. Nah, ini tiang ini, saudara berdua ya. Saya pikir lucu itu kayak tiang. Oke, nah jadi bisa nggak saya dengan kekayaan saya masuk? Bisa? Terus bisanya gimana? Yang mau bilang lagi silakan. Saya mau bilang saudara, onta masuk lubang jarum. Kalau kita nggak paham, akhirnya sepertinya mustahil. Padahal beberapa referensi mencatat lubang jarum yang dimasukkan adalah pintu lubang jarum yang ada di pintu gerbang Yerusalem yang akan dibuka pada saat malam hari. Untuk apa? Menggunakan penjagaan. Jadi ada pintu gerbang besar, kemudian ada pintu gerbang kecil yang disebut pintu lubang jarum, saudara. Ini untuk apa? Tetap mobilitas bisa ada, tetapi memang nggak boleh banyak orang, supaya kalau ada serangan musuh datang, ketika musuh datang menyerang, karena pintunya hanya kecil, yang bisa masuk hanya satu persatu, penjaga walaupun hanya 2 orang, mereka dapat bisa mengatasi setiap musuh yang masuk. Saudara, kenapa? Karena masuk satu persatu. Onta boleh masuk dalam nggak? Bisa, tetapi dengan konsekuensi dia harus tanggalkan semua barang bawaannya. Onta harus menunduk dan akhirnya bisa masuk. Gambaran apa? Orang yang mau masuk ke kerajaan sorga, dia tidak boleh terikat dengan kekayaannya. Dia harus menunduk, gambaran kerendahan hati. Untuk apa? Untuk masuk ke kerajaan sorga. Jadi sekarang saya mau bilang saudara, jangan anti pada kekayaan, karena kekayaan datangnya dari Tuhan, dan yang dari Tuhan pasti untuk kebaikan. Tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan. Bilang sama anakmu, jangan anti kekayaan. Itu bagian dari berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Sekarang kita tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa yang menjadi paradigma tentang kekayaan satu tentang firman Tuhan? Yang kedua, kekayaan sejati datangnya dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kekayaan sejati. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, kekayaan yang sejati datangnya dari Tuhan. Ayat 12 dalam 1 Tawarikh 29. 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-12, sama-sama kita baca saudara. Yuk, ayatnya yang ke-12. 3 ya. 3 ya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada mula, dan engkaulah yang, sekali lagi saudara, 3 ya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada mula. Sama-sama bilang sama saya, kekayaan, kemuliaan berasal dari Tuhan, dan engkaulah yang berkuasa atas. Yang harus kita pahami, kekayaan itu datangnya dari Tuhan, kekayaan yang sejati. Pertanyaan saya, iblis bisa kasih kekayaan atau tidak? Bisa. Kebetulan kami berdua jauh kemarin kalau kita. Iblis bisa. Makanya kalau saudara ingat ketika mencoba di padang gurun, kita lihat sedikit ayatnya saudara. Matius 4 ayat 8 sampai 9 dikatakan begini saudara. Ayat 8 sampai 9 dalam Matius 4. 3 ya. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ayat 9, dan berkata kepadanya, semua itu akan apa? Jika kau sujud menyembah. Iblis bisa kasih kekayaan. Makanya ada orang ke gunung kalau bisa dikaya. Ada orang main-main yang hal nggak benar dengan cara muslihat, dengan segala macam yang mengerikan.
bisa jadi kaya. Tapi saya mau bilang saudara, kekayaan yang dari iblis adalah perangkap untuk menghancurkan kita, saudara. Kira-kira begini saudara, iblis bisa sepertinya bisa kasih kekayaan, tapi sebenarnya itu untuk menghancurkan kita. Ibarat buah busuk yang iblis kemas akan sebagai buah yang segar, supaya kita tertarik untuk ambil dan memasukkan ke dalam lumbung kita. Ibarat buah yang segar tadi sebenarnya busuk di dalamnya, kita taruh di keranjang kita, di buah-buah yang segar tadi, ujung-ujungnya akan membawa kebusukan kepada seluruh buah di keranjang kita. Itulah perangkap yang iblis coba kasih dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita ambil kekayaan, kalau kita terima kekayaan datangnya dari iblis dengan segala macam caranya, itu ujung-ujungnya akan menghancurkan kehidupan setiap kita. Makanya Amsal bilang apa? Siapa loba keuntungan gelap, siapa serakah keuntungan gelap menghancurkan. Di Alkitab itu nggak pernah baca kan? Menghancurkan apa? Rumah tangganya. Kenapa rumah tangganya hancur? Karena tadi saudara, yang dari iblis akan membawa kehancuran, bukan cuma untuk dirinya, tetapi seisi rumah tangga, dan kehancuran kehidupan keluarga orang Kristen, anak-anak Tuhan menjadi goal dari iblis, saudara. Jadi hati-hati, jangan tergoda untuk memasukkan daripada iblis dalam kehidupan saudara. Seperti apapun tawarannya, kuasa kekayaan dari kuasa kegelapan, kekayaan dari tipu muslihat, kekayaan dari segala kecurangan. Saya mau bilang saudara, jangan izinkan masuk itu dalam pembendaharaanmu, karena itu akan menghancurkan kehidupan saudara. Pak Pendeta tadi masalahnya, Pak Pendeta kalau jujur-jujur, Pak Pendeta kalau biasa-biasa, Pak Pendeta tipis-tipis, dikit-dikit Pak Pendeta, dikit-dikit Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara, nggak apa-apa. Saya mau bilang saudara, sedikit dalam kebenaran jauh lebih baik daripada banyak dalam ketidakbenaran. Sedikit dalam kebenaran Tuhan perhatikan, Tuhan limpahkan berkat yang luar biasa. Sedikit itu tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama dengan dirimu, berkat yang sejati datangnya dari Tuhan. Walaupun sedikit, Tuhan sanggup lipat kali gandakan. Tepuk tangan sekali yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga, yang mau bersiap-siap, apa pemahaman yang benar, paradigma yang benar tentang kekayaan sebelum karena firman Tuhan. Yang ketiga adalah kekayaan bukan tujuan akhir, tetapi alat mencapai tujuan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kekayaan bukan tujuan akhir, tetapi alat untuk mencapai tujuan Tuhan. Amin. Kita buka 3 ayat 9. Amsal 3 ayat 9. Ini mesti boleh sama-sama ke depan. Sama-sama kita baca. Sudah di sana Amsal 3 ayat 9 boleh bilang, aku diberkati. 3 ya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan apa? Sekali lagi bagian awal dikatakan apa? Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kata muliakanlah bahasa aslinya itu kabat. Kabat itu saudara punya makna berbuat atau melakukan tindakan yang menghasilkan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, paradigma yang benar yang ketiga tentang kekayaan, kita harus ingat, kekayaan bukan tujuan akhir, sudah. Kekayaan bukanlah tujuan akhir. Ada banyak orang kenapa akhirnya salah jalan, karena dia menjadikan kekayaan sebagai tujuan akhir dalam hidupnya. Padahal kekayaan hanyalah alat untuk supaya bisa mencapai tujuan Tuhan yang menjadi tujuan akhir dalam kehidupan. Apa tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap kita? Apapun secara spesifik mungkin berbeda-beda, secara detail berbeda-beda, tapi secara garis besar semuanya ujung-ujungnya untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Katakan amin. Jadi harta kekayaan inilah adalah alat. Dengan harta kekayaan kita bisa tolong orang. Dengan harta kekayaan kita bisa jadi berkat bagi orang. Dengan harta kekayaan kita bisa membantu pekerjaan Tuhan. Dengan harta kekayaan kita bisa lakukan banyak kebaikan, saudara. Jadi sebenarnya ini adalah alat. Makanya sebuah quotes dari Ayn Rand dia bilang begini, saudara, money itu hanyalah sebuah alat. Itu akan membuat kita pergi kemanapun kita mau, tapi kita yang harus jadi driver. You have to be the driver. Jadi makanya kan kalau saya jauh-jauh, saudara ingat,
Bapak Ibu kembali sidang kita diberkati Tuhan. Sejak sebelum Kristen pun sudah diberkati Tuhan. Artinya mereka diberkati secara finansial, dan mereka jadikan itu sebagai alat untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka pakai berkat itu untuk tolong banyak orang, untuk membangun pelayanan, untuk jadi berkat bagi banyak orang, dan banyak hal lagi, masuk keluar kampung, bawa obat untuk tolong orang. Bicara tentang apa? Membawa kemuliaan untuk Tuhan. Saya dengan sekarang saya bukan pendeta yang kaya raya, saya pendeta yang pas-pasan. Pas butuh apa ada aja. Dan lebih enak gitu. Ada aja berkat. Nah, dan setiap apa yang saya terima, akhirnya saya gunakan untuk apa? Untuk tolong orang, untuk jadi berkat. Dengan segala kerendahan hati. Kalau banyak kesempatan Tuhan, saya tahu dari saya tuh tolong. Akhirnya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Kemarin ada yang saya lakukan, saudara, sampai akhirnya mempertemukan keluarga yang sudah lama terpisah. Ternyata mamanya sampai sudah terluka-luka di kampung di ujung daerah Medan, tapi kedalaman lagi sudah sampai tinggal sampai tidur di depan Indomaret, saudara. Anaknya datang nangis-nangis, dia pengen mamanya bisa bersama dengan dia, tapi terbatasan dia dan lain sebagainya. Akhirnya puji Tuhan, saya dan dia bisa akur dan akhirnya bisa ketemu, bisa jumpa mereka dari Jakarta, dan Pak, terima kasih Pak, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan dipermuliakan. Tapi yang baik, kita yang jadi drivernya. Apa sih makna dari alat? Kita yang menguasainya. Ada banyak orang salah jalan, salah langkah, jatuh dalam kekeliruan karena bukan dia jadikan uang kekayaan sebagai alat, tetapi malah dia biarkan uang kekayaan ini menguasai dia dan akhirnya memperalat dia. Jadi apa beda? Alat itu kita kuasai, tetapi kalau kita salah jalan, paradigma kita salah, kita biarkan kekayaan itu yang memperalat kita menguasai. Nah, itu yang berbahaya. Makanya di Gembala Sidang pernah bilang begini, saudara, uang adalah hamba yang baik, tetapi tuan yang jahat. Kalau kita yang berkuasa atasnya, kita bisa pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita biarkan itu yang menguasai kita, itu yang akhirnya bisa membuat orang jatuh dalam dosa. Makanya kita mencatat, cinta akan uang apa sih maksudnya itu cinta akan uang? Kita kalau udah cinta kan rela lakukan segalanya ya. Jalan jemput pacar di Bogor, tinggal di Tangerang, motor Supra Getter. Tolong jangan ketawain, Supra Getter adalah bagian dari kehidupan saya cukup lama. Saya itu menawar Supra Getter, tapi dia membuat suara saya ketika WA saya penuh vibra. Karena getaran dari Supra masih ada sampai di vibra. Rela. Nah, ada banyak orang rela segala karena dia didirikan diri dikuasai oleh Tuhan. Hati-hati. Saya pernah bahas, jangan biarkan apa yang ada di tanganmu masuk dan menguasai apa yang ada dalam hatimu, saudara. Pastikan uang hanya sebagai alat di tangan kita, dan kita gunakan uang bukan sebagai tujuan akhir kita, tetapi alat supaya memberikan setiap kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama anak dirimu, harta kekayaan bukanlah tujuan akhir, tetapi alat untuk mencapai tujuan Tuhan, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Yang diberkati oleh Allah yang tanganku. Tepuk tangan sama-sama yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, yang mau taat padamu Bapa.
pemahaman itu penting, karena pemahaman menentukan iman menentukan apa yang kita dapatkan. Dan dalam konteks hari ini Tuhan akan setiap kita tentang kekayaan, pilihlah pemahaman yang benar tentang kekayaan. Karena kekayaan adalah bagian dari berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Dan berkat yang terbaik, berkat yang terbaik datangnya dari Tuhan. Dan yang terakhir, yang paling penting, kekayaan bukan tujuan akhir, tapi kekayaan adalah alat untuk membuat kita sampai pada tujuan Tuhan, yaitu hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Pastikan setiap berkat yang ada dalam tanganmu kau jadikan sebagai alat perpanjangan tangan Tuhan untuk jadi berkat, untuk membawa kemuliaan untuk Tuhan. Mari sambil angkat tanganmu pandang Tuhan pagi hari ini. Hamba menyerahkan setiap tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya tangan-tangan yang menjadi tangan-tangan yang diberkati Tuhan, diberkati berkelimpahan, dan mereka akan gunakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sambil angkat tangan,